Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Anda adalah orang-orang hebat, tinggal di Amerika, kebaktian jam 8 pagi, saudara. Saya ketika di Indonesia, ini sudah terlalu siang. Tapi ketika di Amerika, memang menurut saya pagi ini, betul-betul saudara. Seandainya masih bisa tidur 1-2 jam, mungkin akan lebih baik. Tapi kita itu manusia roh, bukan manusia daging. Kita ikuti kemauan roh, bukan enaknya daging kita. Amen, saudara. Saya berdoa Tuhan memberikan Anda double porsi, lebih daripada semua yang lain. Karena Anda berani menghadapi akan rasa ngantukmu, malesmu. Walaupun sepi, tapi Anda berkata semua tidur, gua pakai pakaian rapi ini. Tapi karena untuk Tuhan, saya berkata Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun. Biar berkatnya turun dalam kehidupan saudara. Amen. Nah saudara sekalian, saya mau putar satu klip. 2 klip hari ini, tapi yang pertama sebelum saya sampaikan pesan Tuhan. Kita baru selesai dengan acara namanya The Great Awakening. Kita buat tanggal 29 dan 30 Desember yang lalu. Dan menurut estimasi saya, minimal 80.000 sampai 100.000 orang dalam 2 hari itu yang dijamah dan diberkati Tuhan. Ini pekerjaan yang menurut saya sangat gila. Semalam saya cerita, Tuhan itu perintahkan kami lakukan itu dengan persiapan hanya 5 bulan. Dan dia berkata, beri mereka makan, beri mereka tempat untuk mereka bermalam, walaupun hanya semalam. Dan Tuhan berkata bahkan banyak orang dari daerah-daerah yang tidak mampu, bahkan dia berkata biayai transportasi mereka. Saudara, kami sediakan 400.000 porsi makanan. Kalau saudara bisa membayangkan, di sini mungkin nasi kita bisa bertahan lebih lama. Tapi di daerah panas seperti di Indonesia dan juga lembab, pembusukannya cepat sekali. Dan kalau bukan karena Tuhan yang mengatur semuanya, kita nggak pernah punya kemampuan sampai sebesar itu. Tapi saya melihat roh Tuhan kerja dengan ajaib. Kenapa saya ingin putar ini? Saya terus terang baru pulang dari Australia. Saya diundang di sebuah gereja orang Australia di kota Melbourne. Dan mereka baru mengadakan akan Australian Day seperti Independence Day-nya di tempat ini. Lalu mereka kumpulkan berbagai pendeta hamba Tuhan dari sekian banyak denominasi. Dan saya diminta untuk bicara. Tapi sebelumnya beberapa hari saya sudah khotbah KKR di gereja itu. Ada hal yang menarik saya melihat saudara. Gembala sidangnya sampai berkata begini. Kita ini harus terima api Tuhan yang dari Indonesia. Dan sampai dia buat tindakan profetik. Padahal ini orang, ya menurut saya, ya karismatik Pentakosta, tapi nggak terlalu sampai ke yang profetik. Apa yang dia buat? Dia minta semua pemimpinnya, itu berjajar, membuat berhadap-hadapan, dua jajar begitu, berhadap-hadapan. Dan mereka suruh angkat tangan semua. Lalu kami dengan beberapa orang Indonesia yang tinggal di Sydney disuruh masuk dalam apa itu gerbang yang mereka buat. Dan dia berkata biar ini jadi sebuah tanda profetik. Kita menerima api Tuhan yang dibawa oleh orang-orang Indonesia. Dan kalau saya melihat, saya bicara dengan banyak hamba Tuhan yang hadir pada waktu itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa roh Tuhan kerja di Indonesia dengan sebegitu dahsyat. Nah, saya mau tunjukkan ini supaya kita semua mengerti Tuhan punya destiny juga buat gereja di tempat ini. Semalam saya terima kehormatan bisa melayani banyak anak-anak muda dan saya sempat sharing beberapa menit dengan mereka. Ini yang saya rasakan, saudara, gereja ini bisa kendalikan satu kota Philadelphia. Semalam kita sudah bicara dan begitu Anda bisa ngerti ini, satu hari nanti pengaruh saudara akan sampai di seluruh Amerika. Saya percaya, saya secara iman saya sudah bisa lihat. Step-stepnya buat mata saya sudah jelas sekali. Tinggal bagaimana nanti kita jalan dalam kehendak Tuhan. Amen, saudara. Oke, saya harus selesai jam berapa Pak Lukas? Oke, 9.35. Oke. Baik, klip dulu, nanti kita dengarkan firman Tuhan. Silakan. Hari ini kami anak-anak muda, kami berdiri
kami menyerahkan hidup kami bagi Raja di atas segala raja. Kami menantikan Engkau ya Tuhan. Datanglah ya Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Hari ini, selama 2 hari, Tuhan rubah kutub hidup saudara jadi berkah. Kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Yesus, hari ini, ya, semua kutub, lepas. Kau yang masih jatuh bangun dalam dosa, berdiri di tempatmu, berdiri di hadapan Tuhan. Seseorang itu memberikan hidupnya kepada Tuhan, hidupnya berubah total karena Tuhan suka mengubah hidup kita. Apapun persoalanmu, bawa kepada Tuhan dan percayai Tuhan kita penuh dengan mukjizat. Hari ini generasi Yoel adalah generasi yang membebaskan akan semua tawanan-tawanan. Saya mau berkata saudara, doa keliling merubah atmosfer. Inilah waktunya kita berkata dan kita akan lihat kuasa doa. Bagi bangsa ini kita berdoa. Saya menjadi generasi yang tidak terhentikan. Kesetiaan kemuliaan
Sekarang mari kita buka Kejadian pasal yang ketiga, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Hari ini kita akan bicara tentang apa yang Tuhan katakan sebagai sebuah pilihan untuk kita naik kepada next level. Kejadian 3, 18, 19, Alkitab berkata, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Anda garis bawahi dulu kata yang mengatakan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kalau Anda lihat dalam bahasa asingnya digunakan kata herbs. Herbs itu sebetulnya kan kita ngerti. Itu jenis namanya tumbuhan, tanaman, atau bahkan daun-daunan. Oke? Tapi kemudian pada ayat berikutnya mendadak ada suatu perubahan di sini. Ya, karena di awal Tuhan mengatakan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan kata lain dia berkata, kamu akan makan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, ya kan? Tapi kemudian pada ayat berikutnya Alkitab berkata begini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Nah, kalau Anda memperhatikan, sebetulnya kata makanan itu bukan sekedar makanan seperti di ayat sebelumnya. Tapi kata makanan itu dari kata Ibrani lehem. Dan kata lehem itu sebetulnya adalah roti. Anda tahu ada kata Bethlehem, itu rumah roti. Nah, Tuhan berkata di awal, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan kata lain dia berkata begini, ya daun-daunan, sayur-sayuran, itu yang menjadi makananmu. Lalu kemudian dikatakan dengan berpeluh, ayat berikutnya ini, Tuhan memberikan sebuah alternatif. Dia berkata dengan berpeluh, engkau akan mencari rotimu atau makananmu, lehemmu. Ini bukan lagi herbs, tapi ini sebetulnya roti, bread, lehem. Dan dikatakan, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara sekalian, dengan melihat dua ayat ini, saya melihat akan sangat banyak poin yang Tuhan sepertinya mau bicara dalam kehidupan kita. Saya akan ikuti sampai nanti waktu menghentikan kita, sampai seberapa kita bisa belajar pagi ini. Kalau belum selesai, kebaktian jam 10. Masih belum selesai, yang sore saya lanjutkan. Masih belum selesai, Anda tanya dengan Tuhan sendiri, yang lain isinya apa. Oke, saudara, yang pertama saya belajar begini. Dari satu ayat pertama dia berkata kamu akan makan daun-daunan. Mungkin kita berikan istilah yang lebih santun buat orang Indonesia. Lu makan sayur dah pokoknya. Tapi kemudian pada ayat berikutnya tidak sampai geser atau kemudian berjarak dengan banyak ayat loh. Langsung pada ayat berikutnya dia berkata, dengan berpeluh kamu akan mencari roti buat kamu. Saudara, ini beda banget antara saudara makan daun, makan sayur dengan roti. Beda enggak? Beda. Yang satu tidak butuh yang namanya peradaban. Kambing itu di luar, kalau di Indonesia, di sini kok enggak ada kambing yang berkeliaran ya. Di Indonesia kalau Anda masih ingat, kambing itu berkeliaran, tidak butuh peradaban. Kambing tidak butuh social security number, saudara. Pokoknya dia keluyuran kemana, ada yang hijau, sikat sama dia. Ngerti? Tapi kalau Anda sampai makan roti, untuk orang menghasilkan roti itu, butuh yang namanya skill dan peradaban manusia dalam level yang sangat tinggi. Dengan kata lain Tuhan berkata, nak, aku ingin memberi engkau sesuatu yang lebih baik. Apa yang selama ini ada dalam hidupmu, dia berkata, aku menawarkan sesuatu yang lebih baik lagi. Itu Tuhan kita. Selalu ingin membawa kita naik
kepada level berikutnya. Sedangkan kita lebih cenderung gampang berpuas diri dengan berkata sudah lumayanlah, pokoknya saya sejam digaji sekian, tetangga saya cuma separuhnya, sudah lumayanlah. Ya saya seumur hidup akan seperti ini. Saya berkata Anda sedang menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan yang namanya anugerah Tuhan. Dan jangan pernah cepat puas diri karena Tuhan ingin mengangkat kita, membawa kita kepada level yang berikutnya. Amen, saudara. Bisa nganggap nggak? Ini dalam 2 ayat saja, dia bisa berkata yang pertama, dia berkata, sudahlah, kamu makan sayur, lu makan daun-daunan. Ini kalau ada kambing, bunga ini mungkin dimakan juga ini saudara. Dia berkata, lu makanlah itu. Tapi kemudian ayat berikutnya dengan cepat, kenapa? Sebab itu nature. Itu sifat alamiahnya dari Tuhan kita. Waktu dia melihat sesuatu dia berkata enggak. Aku akan beri mereka sebuah alternatif, kesempatan untuk mereka bisa naik ke level berikutnya. Aku akan sediakan kepada mereka yang lebih baik daripada yang pernah mereka alami. Dan dia berkata aku berikan sebuah next level dalam kehidupanmu. Jangan pernah meragukan itikat baik Tuhan saudara. Dari sejak awal ketika manusia berdosa, kalau Anda baca, ini konteksnya begitu manusia berdosa. Lihat ya, dalam sekejap itu amarahnya surut. Saudara tahu nggak ketika dia berkata gini, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Sebetulnya manusia itu disamakan dengan apa saudara? Hah? Dengan apa? Kok kambing sih? Binatang. Sapi juga makan begitu kok, bukan hanya kambing, kasihan kambing saudara. Binatang. Tapi tidak butuh berayat-ayat berikutnya untuk membuat kasih setianya dicurahkan buat kita. Begitu murkanya menyala, satu sisi kasihnya meluap. Langsung itu baca ayat berikutnya dia berkata, dengan berpeluh kamu akan mencari lehemmu, rotimu. Ajaib, Tuhan kita ini ajaib. Dia bukan Tuhan yang hobinya bisa marah berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Kecuali Anda nekat. Ya toh, makanya kalau Anda mengaku anak Tuhan itu, kalau sampai hari ini hidupmu penuh dengan kemarahan itu diragukan Anda anaknya siapa itu. Karena DNA kita bukan seperti itu. Coba lihat beberapa ayat. Saya akan tunjukkan kepada saudara keajaiban Tuhan. Mazmur pasal 30. Ayat yang kelima. Alkitab mengatakan Mazmur pasal yang ke-30. Lihat pada ayat yang kelima. Dan bahkan ayat yang ke-6. Saya akan baca buat saudara Mazmur pasal 30. Lihat pada ayat yang ke-6, maaf. Dikatakan begini. Sebab sesaat saja ia murka. Berapa lama dia murka? Sesaat. Dia bukan Tuhan yang isinya cuma marah. Banyak orang itu menggambarkan Tuhan itu pemarah. Isinya gampang murka. Gampang tersinggung. Itu kalau kita jadi Tuhan mungkin saudara. Tapi Tuhan tidak. Dia mengatakan sebab sesaat saja ia murka. Dia bukan Tuhan yang suka menunjukkan kemurkaannya yang luar biasa. Tidak. Dia Tuhan yang ajaib. Alkitab berkata sebab sesaat saja ia murka. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Murkanya sesaat, kemurahannya seumur hidup. Nah tinggal Anda itu mau mencari murkanya atau kemurahannya. Kan begitu ya. Kalau Anda cari murkanya ya hiduplah nekat gak karu-karuan begitu. Pasti kau akan bertemu dengan murkanya satu hari. Tapi kalau Anda belajar mengikuti kehendaknya, Anda mencintai Tuhan, hatimu melekat kepadanya, ada kemurahan yang seumur hidup akan menyertai kehidupan kita. Dan Alkitab berkata, sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar apa? Sorak-sorai. Endingnya dengan Tuhan selalu luar biasa.
Lihat sekarang Mazmur 106. Perhatikan ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Mazmur 106 ayat yang ke-44 mulai. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka. Luar biasa itu. Kalau Anda punya covenant dan kita punya covenant dengan Tuhan, itu dia berkata, ia ingat akan perjanjiannya karena mereka. Dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Dengan kata lain bahkan musuh-musuh kita diubah hatinya oleh Tuhan. Dan bukan lagi memusuhi, tapi ada anugerah yang dia berikan dalam kehidupan kita. Saudara, saya harus berkata begini dengan saudara. Tadi pagi saya merenungkan sesuatu. Saya bilang, Tuhan, sebenarnya engkau ini Tuhan yang berpegang kepada perjanjian. Ini saya omong saudara ya. Di Jakarta itu ada hamba Tuhan. Kekuatannya itu di perjamuan dan pengurapan. Saya tidak keberatan dengan itu. Walaupun saya mungkin tidak se-ekstrim beliau ya. Tapi bertahun-tahun itu hanya gitu. Kalau apapun disertai perjamuan kudus, disertai dengan pengurapan. Itu saya dengar itu. Dan di tempat kami kalau saya buat seminar di Jakarta, orang Jakarta itu memang ajaib. Kalau saya buat pengurapan ya, mereka kan antri saudara. Biasanya saya pakai baskom gede. Anda ini di sini sopan. Sopan banget. Mau pengurapan sudah gandengan supaya nggak jatuh. Sebetulnya ya, Anda membatasi Tuhan. Sudah berkata, oke urapi tapi jangan jatuh. Kenapa harus selalu membatasi Tuhan? Tapi saya anggap pakai bahasa sopan. Kalau orang Jakarta, kalau ada urapan ini ya, saya perhatikan terutama ibu-ibu. Nanti ada orang-orang bawa kantong plastik. Di dalamnya isinya apa? Spon. Gini saudara, maju ke depan. Selesai diurapi, dia geser ke arah tempat baskom minyak urapan, spon dikeluarkan, dimasukkan, blum. Hanya butuh 1-2 detik, dia angkat, masukkan plastiknya, blum. Haleluya, pulang, baskom saya kosong, saudara. Jadi, tapi begini saudara, saya bukan apa-apa, tapi saya ini orang yang suka tanya dengan Tuhan kalau ada apapun. Saya bilang ini Tuhan, ini hambamu ini ya, kekuatannya itu di perjamuan pengurapan. Aku tidak bisa menyangkali loh, bahwa jemaatnya berkembang. Luar biasa. Apa sebetulnya? Terus Tuhan mulai mengajari saya, namanya kuasa covenant, perjanjian. Saudara ingat ya, ini ketika orang Israel teriak, dia ingat akan perjanjiannya. Langsung pertolongannya datang. Kenapa seperti itu? Sebab Tuhan itu Tuhan yang berpegang kepada covenant. Kemarin pagi sebelum kami pergi keluar, saya ngobrol dengan teman-teman yang dari Indonesia yang ikut dengan saya. Saya berkata begini, kalau kalian ngerti namanya perjanjian, bahkan untuk miskin aja kamu gak bisa. Saya melihat mata mereka berbinar saudara. Bayangin kalau orang itu dia bilang anti dan tidak bisa. Anda kalau membuat kaos, sorry, gua nggak bisa miskin. Gua nggak akan jadi miskin. Kok bisa? Gini saudara. Dalam kitab Ulangan dikatakan begini, Tuhan memberikan kepada kita the power to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan dengan tujuan, dengan maksud. Ada maksudnya. Meneguhkan perjanjiannya dengan kita. Nah, begitu antara kita dengan Tuhan ada perjanjian. Dan tahukah Anda bahwa di dalam Yesus, Dia yang tawarkan itu perjanjian baru. Kalau Anda perjamuan kudus, itu kan memecah roti dan minum anggur, ya kan? Tubuh dan darahnya, itu dikatakan sebagai perjanjian apa? Perjanjian baru, new covenant. Sebetulnya ini nih, Anda dengan Tuhan itu punya perjanjian. Nah,
begitu Anda tahu, aku ada perjanjian dengan Tuhan. Maka dalam perjanjian itu engkau berkata, Tuhan, engkau dan aku ada perjanjian. Di dalam perjanjian itu, bagianmu adalah memberikan kepadaku the power to get wealth. Nah kalau the power to get wealth diberikan ke saya pengen miskin aja nggak bisa, saudara. Anda belum nangkap kan? Saya istilahnya orang Jawa tak uncek-uncek di sini dulu, saudara. Kalau ngerti ini satu ini, hidupmu berubah ini. Gedung kanan kiri belakang gampang dibeli itu. Serius. Ini dengerin saudara, saya harap kalau saya harus berhenti di satu poin ini, yang poin berikutnya Anda tanya Tuhan atau kebaktian 3 kali, it's fine. Tapi ini penting sekali. Pak, nyatanya gini saudara. Siapa tahu bahwa ketika Anda itu maju pengen punya green card atau warga negara, saudara butuh lawyer, angkat tangan. Anda butuh lawyer enggak? Enggak butuh ya? Oh ini ilegal semua ini masalahnya. No. Serius. Anda beli gedung ini perlu lawyer ya? Perlu. Kenapa perlu lawyer? Kenapa? Coba direnungin. Ini masalah sehari-hari. Kenapa perlu lawyer? Sebab dia tahu hukum. Gini saudara ya, hukum itu tertulis dalam sebuah buku tebal begini. Kalau Anda tidak tahu apapun, engkau bisa berbuat sesuatu yang melanggar hukum, atau Anda sebetulnya punya benefit banyak karena hukum ini dan tidak engkau ambil. Kebenaran Tuhan itu sebetulnya terbuka dan bisa jalan oleh karena Anda mengetahui. Ingat perkataan Yesus, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan kebenaran seperti apa yang memerdekakan kita? Kebenaran yang kita ketahui. Loh, kebenaran mengatakan di dalam Yesus, dia sudah tebus dosa seluruh umat manusia. Di luar sana, miliatan orang belum selamat hari ini. Kenapa? Tidak tahu. Oh, selamat bisa ya? Ke surga bisa ya? Lewat siapa? Yesus. Langsung, boom, Anda masuk surga. Kenapa? Anda tahu, gunakan akan hakmu. Nah sama. Jadi begitu Anda perjamuan itu, engkau harus mengerti, ini ada perjanjian ini, antara aku dengan Yesus. Dan dalam kitab Ulangan dikatakan, itu dia beri kita the power to get wealth. Dan dengan kuasa itu, dia berkata, itu untuk meneguhkan perjanjiannya dengan kita. Saya harap Anda nangkap. Sebab kalau tidak saudara, hidupmu ya hidup karena kerja keras banting tulang itu. Saya nggak berkata bahwa mari kita malas-malasan, tidak. Kita mesti melakukan bagian kita, oke. Tapi karena kita punya power to get wealth, entah bagaimana itu berkat itu bisa ngalir, ngikuti, ngejar kita. Dan Anda bisa melakukan sangat banyak buat pekerjaan Tuhan. Banyak orang ini, menurut aku, sebagian besar orang Kristen tidak tahu ini. Sangat tidak tahu. Saya ini sebelum nikah, ini dari ketidaktahuan saya. Kami nggak punya apa-apa. Saya bahkan ya, undangan kawin itu saya nyetak sendiri. Dari cetakan teman, itu enggak full color bagus seperti sekarang, enggak. Tuh maaf, tuh mesinnya tuh mesin stensil. Wah, kalau saya ingat zaman susah itu. Kertasnya bukan yang bagus sekarang, dari karton Manila. Anda masih ingat zaman itu karton Manila? Lah itu undangan kawin saya kayak begitu saudara, seperti undangan sunatan itu. Serius. Saya harus desain sendiri, tidak punya uang. Tapi kemudian ada satu bagian di paling belakang itu, yang saya nggak tahu lagi saya isi dengan apa. Tiba-tiba ketika saya baca Alkitab,
Tuhan itu bicara tentang janji Tuhan buat keluarga Daud dan keturunannya. Waktu saya baca itu kayak seperti rema kuat di hati saya. Saya tidak pernah mengerti bahwa itu sebuah perjanjian pribadi yang dia sodorkan kepada saya. Yang saya ikuti, yang saya tahu adalah saya mau ikuti apa yang di dalam dorongan hati saya. Dan saya tulis di halaman paling belakang, rangkaian ayat yang panjang sekali. Dan saya berkata, Tuhan, aku tahu ini janjimu buat hidupku. Saudara, begitu saya tulis, saya print, dan kami memasuki pernikahan kami. Sejak hari itu saya lihat perubahan yang drastis Tuhan berikan sampai dengan hari ini. Dan setiap kali saya menghadapi pergumulan, saya cuma angkat ayat itu di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang buat perjanjian ini antara Engkau dengan aku. Bahkan Engkau yang tawarkan perjanjian ini dalam hidupku. Saya cuma angkat. Dan ayat di Mazmur tergenapi, dia ingat akan perjanjiannya. Dan langsung dia bertindak. Saudara, kalau Anda baca Alkitab, ya, please jangan asal dibaca. Karena saya percaya untuk semua Anda tanpa terkecuali. Ada satu kairos Tuhan akan datang dalam hidupmu. Kita semua punya perjanjian baru dengan Kristus Yesus. Apakah cukup, Pak? Ya, lebih dari cukup sebetulnya. Tetapi seringkali Tuhan itu menyodorkan kepada kita sebuah covenant pribadi. Sebuah janji pribadi yang dia berkata, ini loh nak, akan aku berikan dan kerjakan dalam hidupmu. Kalau Anda bisa pegang satu saja perjanjian itu, dan setiap kali engkau menghadapi persoalan, engkau angkat di depan Tuhan, engkau berkata, Tuhan, ini perjanjian antara engkau dan aku secara pribadi. Dan tiba-tiba Anda akan melihat semua hidupmu akan berubah. Tuhan tidak pernah ingkar dengan perjanjiannya. Sekarang saya mengerti betapa hebatnya kalau orang mengerti namanya covenant. Saya mau cerita lagi tentang covenant supaya Anda itu mudeng. Aduh, kalau Anda dan saya ngerti satu ini saja sudah puas saya sebetulnya. Karena hidupmu pasti berubah total. Ini bukan pengetahuan, sampai harus jadi rema. Ada cerita menarik di Alkitab, nanti Anda cari di rumah ya ayatnya. Ada seorang bernama Daud, masih muda, dan dia menggembalakan domba milik ayahnya. Satu hari ayahnya berkata, Daud, lu bawa makanan, kamu ke medan perang. Di zaman dulu itu sudah ada namanya suap menyuap, saudara. Dari mana kau tahu? Ini bapaknya Daud itu melakukan itu. Dia berkata, ini makanan, ini daging, ini anggur. Berikan kepada komandan kakakmu. Untuk apa, saudara? Untuk apa? Supaya anaknya jangan dikirim ke medan perang paling depan dengan resiko mati duluan. Kayak begitu zaman dulu tuh. Walaupun tidak terang-terangan, tapi tahu sama tahu lah. Ya toh? Kalau zaman sekarang ya angpau itu saudara, zet gitu. Nah, kalau itu sudah masuk, itu sudah orang yang terima itu bisa mengubah hati luar biasa. Aneh itu memang. Gambar Benjamin Franklin itu kalau sudah kena ke orang itu langsung seperti bergelombang. Seperti rambutnya Benjamin Franklin, hatinya mengeras jadi lembut bergelombang. Dengan senyum khas terus berkata, oke katanya. Si bapaknya ini ngerti, komandannya kan yang pegang peran penting. Kalau Anda ingat cerita tentang Uria, itu kan disuruh masuk di front terdepan, resiko mati tinggi dan mati betul, saudara. Nah itu tergantung dari komandannya. Bapaknya ngomong gini, Daud kasih ini kepada komandan kakak-kakakmu. Daud ke medan perang tuh bawa. Dia taruh barangnya, dia serahkan. Dia lihat kenapa orang pada ketakutan. Tiba-tiba dia lihat itu Goliat. Tinggi gede, teriak-teriak nantang mereka. Menghina orang Israel, nantangi mereka. Dia pendekar yang luar biasa, dia berkata, ayo duel sama saya. 1 lawan 1. Dari raja sampai bawahan semua gemetar, saudara. Lalu kemudian dia dengar ada orang ngomong gini. Lu tahu nggak raja baru mengeluarkan dekret. Ngomong apa? Siapa bisa mengalahkan orang ini? Diberi duit banyak.
jadikan menantu raja dan bebas pajak. Oh, dia bilang, beneran? Iya. Datangi orang lagi. Kalau bisa ngalahkan orang ini, hadiahnya apa? Kasih duit banyak, menantu raja, bebas pajak. Beneran? Dia tanya itu berkali-kali. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Sampai kakaknya itu marah. Dia berkata, kamu memang jahat. Enggak, aku enggak ngomong apa-apa kok. Tapi kalau Anda baca itu cerita, minimal 3 kali saya temukan. Daud menyebut Goliat itu orang tak bersunat. Kenapa enggak berkata raksasa? Kenapa enggak berkata orang kejam? Kenapa enggak berkata orang tak tahu diri? Kenapa enggak berkata orang sombong? Kenapa enggak berkata orang sok? Enggak. Dia sebut Goliat orang tak bersunat. Saudara, ini yang saya pahami. Memang di awal Daud itu tertarik melawan Goliat ini, dia tanya berkali-kali soal hadiahnya. Dia mikir gini, kapan gua perbaikan nasib? Gembalain terus, dimaki-maki kakak-kakaknya. Oleh bapaknya nggak dianggap loh. Waktu Samuel mau mengurapi anak-anaknya, dia nggak diundang loh. Bapak nggak nganggep, kakak-kakaknya brengsek semua begini. Perbaikan nasib Kalau gue jadi menantu raja, lewat semua katanya. Duit gue banyak, nggak bayar pajak, bapak juga senang nggak bayar pajak, katanya begitu. Lalu dia berkata, gue lawan. Tapi, kalau Anda misalnya ya, diiming-imingin begini, saudara-saudara, ini ada hadiah buat Anda sebesar 10 miliar dolar Amerika. Tertarik nggak? Apa itu Pak? Tolong tangkap hidup-hidup kepala ISIS di Irak. Nah, tertarik atau Anda menarik diri? Ayo. Kalau pertama dibilang hadiahnya 10 miliar dolar Amerika. Semua, hanya tugas satu aja, iya. Selesai langsung dibayar. Dan Anda dibawa ke sebuah gudang, isinya uang kontan semua, 10 miliar dolar. Dia berkata, my dream come true. Dia berkata gini, gua jauh-jauh ke Amerika cari lu katanya. Walaupun maaf, kadang-kadang Anda pindah ke Amerika cuma dapat ini, rontok rambutnya kayak Benjamin Franklin. Tapi Anda berkata, ini impian saya, oke, tugas cuma satu. Apa? Tolong tangkap hidup-hidup pemimpin ISIS di Irak dan Suriah. Kapan-kapan ya, langsung Anda pulang saudara. Kenapa? Dalam kalkulasimu, walaupun hadiahnya menarik, kalau dikalkulasi Anda tidak bisa menang, pasti nggak mau dong. Ngerti saudara ya? Seperti itu ceritanya. Daud, dia suka dengan hadiahnya. Dan dia mengkalkulasi. Apa kalkulasinya? Covenant. Perjanjian antara Tuhan dengan orang Israel. Makanya dia berkata, ini orang tak bersunat. Ini orang tidak punya covenant. Aku punya covenant. Kok berantem? Ya menang gua dong. Dia mengkalkulasi Tuhan sebagai pribadi yang di pihak dia. Ini ya, hari-hari seperti ini langka. Orang lebih banyak mengkalkulasi akan kekuatan dirinya sendiri dan tidak memperhitungkan Tuhan. Tapi Daud dia berkata begini, ada Tuhan. Makanya waktu perang dia berkata, kamu mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, aku datang dalam nama Tuhan. Dia berkata begitu. Why? Dia berkata, lu orang tak bersunat. Tidak ada perjanjian covenant antara engkau dengan Tuhan. Gua punya. Hadiahnya menarik. Kalkulasinya berkata, mesti menang. Saudara tahu, dia itu kalkulasinya hebat. Sebetulnya orang, kan hari ini ya, kalau ada orang yang lebih berkuasa, menghadapi orang kecil, orang berkata, oh ini Daud melawan Goliat. Tidak seimbang. Gini saudara, ini maaf nih ya, yang tidak seimbang itu Goliat. Bukan Daud gak seimbang.
Yang sebetulnya minoritas itu bukan Daud, Goliat. Kenapa? Ini saya cerita ke saudara nih, secara teknisnya ini saya cerita. Goliat itu adalah sasaran terlalu gampang. Gini saudara, 1, gede badannya. 2, sombong. 3, yang dilihat itu tongkat yang di tangan Daud. Sampai dia berkata, anjingkah aku sampai engkau mendatangi aku dengan tongkat? Kalau bahasa Jawanya mungkin Daud berkata, bukan, kau bukan anjing, tapi kirik. Tahu kirik itu anak anjing. Lu bukan anjing, kirik. Yang dia lihat tongkatnya, menurut saya digerakkan kayak Ip Man, kungfu. Tapi yang di kanan ini, Anda tahu pengumbannya itu. Orang sampai buat riset loh saudara. Orang yang jago mengumban ini, dia bisa putar per detik itu sekian putaran. Kalau sudah begitu, di mata nggak kelihatan. Anda lihat pesawat dengan baling-baling, dalam kecepatan baling-baling tertinggi mereka nyaris nggak kelihatan itu. Nah ini pengumban sama. Dia sambil gerakkan tongkatnya begini, tangannya ini bergerak. Ini nggak pernah dilihat oleh Goliat. Si Kirek takut sama tongkatnya. Dia nggak tahu ini lebih berbahaya. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, itu ada orang Benyamin yang dengan tangan kiri dia bisa ngumban 1 rambut itu kena, saudara. Apalagi itu muka terlalu gede. Dan begitu dilempar, saudara, ditembakkan, sampai dibuat riset. Itu seperti Anda punya pistol kaliber menengah. Ditembakkan, das. Mau jago kungfu baru begini, dus, langsung. Mata nggak lihat tuh. Melesat. Shit. Itu dalam hitungan secara roh dan manusia. Goliat bukan lawan yang seimbang buat Daud. Nah, persoalannya perjanjian Tuhan kan bukan hanya dengan Daud. Dia buat covenant dengan seluruh Israel. Tapi yang ngerti cuma si kecil ini. Raja Saul yang tingginya rata-rata di atas rata-rata orang ketakutan. Mules sepanjang hari. Gak berani. Padahal perjanjian juga buat dia. Makanya kalau saudara tidak ngerti, ini masalah. Karena Alkitab berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Anda nggak cukup ngerti apa yang tertulis di firman Tuhan. Engkau bahkan tidak bisa menggunakannya. Perjanjian seperti mungkin buku manual terhadap barang apapun di tempat ini. Keyboard yang besar ini ketika Anda beli, Anda harus tahu bagaimana menyalakannya. Kabelnya tancap di mana. Anda ngawur tancepin terbakar. Anda mesti baca buku manualnya. Baru tahu bagaimana mengoperasikannya. Hidup dengan Tuhan seperti itu. Sebuah perjanjian. Ia ingat akan perjanjiannya. Dia ingat akan covenant-nya. Ngerti saudara? Kenapa kita perlu dengar firman Tuhan? Kenapa kita perlu baca firman Tuhan? Kenapa kita perlu study Alkitab ini? Tidak usah ke sekolah Alkitab lah. Tapi Anda baca dalam tuntunan Roh Kudus. Tiba-tiba banyak hal akan terbuka. Dan kau berkata, oh luar biasa. Saya cerita dengan teman-teman, kalau ada orang berkata, lu bisa miskin tuh maaf. Dalam hal itu engkau salah. Gue sudah gak bisa miskin. Bukan karena aku hebat, bukan. Covenant. Dia memberikan kepadaku the power to get wealth. Loh kamu kan ekstrim, ya kalau kamu tidak mau gak apa-apa. Wong itu jatah buat diriku. Alkitab berkata seperti ini. Anda pegang dalam hidupmu. Sesuatu yang ajaib pasti akan terjadi. Amen saudara. Ini Tuhan seperti itu. Dia ingin bawa kita ke next level.
Begitu kita teriak ke Tuhan, dia ingat perjanjiannya. Dan kalau Anda ingatkan dia akan perjanjiannya, dia suka. Bukan dia tersinggung. Dia suka. Karena itu artinya engkau menghargai apa yang dia tawarkan dalam kehidupan Anda dan saya. Saya berdoa, hidup kita akan nikmati semua yang terbaik dari Tuhan, saudara. Suatu hari saya punya pengalaman menarik sekali. Ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saudara, satu hari, pada waktu itu hari Minggu. Dan hari Minggu itu kami ada tamu, John Avancini datang di tempat kami. Anak saya yang laki beberapa hari ini tinggal dengan beliau di Texas di rumahnya dia. Wah, sudah kayak koboi gayanya, saudara. Sudah pakai topi koboi, baju kotak-kotak. Nanti sore tiba di villa, nanti sore mau saya sidang. Dia bilang, papi aku gak usah ke villa ya, aku langsung ke LA saja. Aku mau spend lebih lama di sini. No, pulang ke villa. Bebek sangke menantimu, saya berkata gitu. Ya, aku pulang. Dia betah. Berarti John itu tinggal di satu kompleks, itu berdekatan dengan anak cucunya. Satu kompleks, saudara. Seperti Abraham. Ada extended tent situ ya. Seperti itu. Dan wah, dia dimanjakan lah. Saya nggak tahu kenapa, tapi John dengan istrinya itu cinta banget sama anak saya ini. Sampai istrinya berkata, saya mau adopsi dia jadi anakku. Waduh, ngadopsi sebetulnya berat loh. Dia ngerti soal warisan, saya bilang gitu. Anyway, dia nikmatilah. Nah, John itu pada waktu itu minggu itu kebaktian di gereja. Saya masih ingat pada waktu itu saya ajak dia mendoakan tanah yang tadinya kami pikir itu mau kita pakai untuk bangun gereja lebih besar. Dan saudara sekalian, tidak ada hal yang kebetulan. Saya tidak merencanakan sama sekali beli tanah itu. Tapi dia pengen lihat, kamu ada pandangan enggak tanah yang bisa dipakai untuk gereja di masa depan. Waktu itu gereja kami belum penuh yang kecil. Saya iseng, saya ajak ke situlah. Tanah itu paling bagus menurut saya. Kalau Anda bawa hamba Tuhan, even kadang-kadang Anda tidak terlalu, hatimu nggak terlalu sangat pengen ke situ, hanya sekedar basa-basi. Itu bisa jadi kenyataan. Saya ngalamin. Dia datang, dia coba kedangan tangan. Tuhan, biar jadi gerejamu di sini. Dan itulah Holy Stadium yang sekarang. Ya. Selesai kan, kami kan mulai jam 7 pagi kebaktian. Jam 9 selesai, makan sebentar, jam 10 mendoakan, masih pagi buat dia karena kebaktian berikutnya jam 5 sore. Tiba-tiba dia ngomong begini sama saya, Pastor, aku mau ke rumahmu sekarang. Wih, kaget. Enggak pernah itu orang Amerika bilang, aku mau ke rumahmu. Enggak pernah. Enggak pernah begitu. Dan saya bilang, why? Ya aku pengen lihat rumahmu. Saya nggak mungkin nolak kan, oke. Di antara kami bertiga dengan teman saya, bawa ke rumah saya. Dia masuk ke rumah saya. Saya bersyukur punya istri yang bersih rumah saya itu rapi. Dia nggak bisa lihat sendal berantakan, nggak bisa. Kok bisa gitu Pak? Menurut saya dia itu keturunan samurai, istri saya. Samurai itu apa ya, filsafat Bushido-nya kuat. Samurai itu ya, kalau lihat sandal berantakan tuh nggak bisa. Dia kalau ngatur sandal itu tertib. Dari yang gede sampai yang kecil, ada urutannya. Begitu masuk saya tenang, saya bilang, pokoknya tenang saya, rumah pasti oke. Begitu masuk, masuk. Pas istri saya pergi keluar, anak-anak saya lagi di luar, cuman saya ada pembantu 2 di rumah. Masuk ke kamar saya. Buka aja, nggak permisi. Itu nggak pernah ada pendeta begitu, nggak pernah. Masuk kamar saya ngeliatin. Keluar, tiap kamar dibuka, saudara. Terus di belakang ada taman, dia bilang, ada tembok, dia bilang. Di belakang tembok itu apa? Saya bilang, oh itu tanah kosong. Dah, terus dia bilang, oke, aku mau pamit sekarang. Menjelang dia masuk mobil, dia ngomong ke saya begini, kenapa aku datang ke sini? Saya bilang, itu yang aku mau tanya, kenapa kamu ke sini? Dia bilang, aku tidak pernah lakukan ini sebelumnya. Dan dia berkata, aku hanya mau tahu,
apakah orang yang selama ini menangkap yang Tuhan sampaikan soal kelimpahan dan hidupmu dekat dengan aku, kamu juga hidup dalam kelimpahan atau tidak? Dia berkata, aku sudah lihat semua. Dan dia berkata, aku bahagia karena aku tahu kamu diberkati. Sekian bulan lalu, kami sama-sama ke Filipina, saudara, ke Manila. Ketemu dengan satu hamba Tuhan, orang Amerika tapi jadi misionari di Manila cukup lama. Kami ngobrol, terus dia berkata begini dengan pendeta Amerika ini. Dia bilang, Pastor Petrus ini orang yang diberkati. Dia berkata kira-kira 7-8 tahun lalu, aku datang ke rumahnya. Sekarang, dia sudah punya gereja begitu besar dengan jemaat begitu banyak. Dia tetap tinggal di rumah yang sama. Dia tidak beli rumah yang lebih mewah. Dia tinggal di rumah yang sama. Buat saya, dia berkata, itu orang tahu bagaimana mengelola uang Tuhan. Aku yakin dia bisa beli rumah lebih bagus lagi. Dan tidak dilakukannya. Uangnya dipakai untuk kabaran Injil. Saya hanya diam merenung, saudara. Betapa Tuhan itu lebih lagi. Dia akan tiap hari mengunjungi Anda berkata, nak, kamu kan anakku. Hidupmu seperti apa? Dan Anda harus terbuka berkata, Tuhan, engkau mau ke rumahku? Ya, aku gak punya rumah Tuhan di sini. Terus aku ngontrak Tuhan. Mungkin Tuhan berkata, ayo ke kontrakan. Mau duduk aja sebentar Tuhan. Kursinya penuh dengan tumpuan pakaian kotor belum dicuci. Saya belum pernah ke rumah Anda loh. Kok pas Pak? Kepekaan. Anda angkuti semua pakaian ini. Pakaian kotor belum dicuci. Tumpuk tempat lain. Terus Tuhan duduk. Dan Tuhan akan berkata, nak, kamu ini anak. Kamu ini anak. Masa begini tuh? Itu hatinya. Masa begini tuh, nak? Tapi Tuhan, aku memang gak punya apa. Mungkin dia akan buka Injil Lukas. Dia akan baca cerita tentang anak yang hilang. Dan dia akan berkata, lihat ketika si sulung mengeluh, pengen anak domba untuk pesta dengan teman-temannya. Apa yang aku katakan di sini? All I have is yours. All I have is yours. Saudara bisa ngerti gak? Maaf, saya harus berkata jujur. Banyak hidup kita ini tidak seperti yang Tuhan mau. Bukan karena dia tidak mau memberkati. Dia sudah kasih kuncinya. Dia kasih passwordnya. Pakai itu. Dia bilang, masa aku tiap hari belanjain kamu? Belanja sendirilah. Kartu ATM-nya dikasih. Covenant. Dan dengan covenant itu dia berkata, aku beri kamu the power to get wealth. Dan Tuhan mau berkata, kamu ini anak. Kamu ini anak. Terus dia bilang, aku mau ke dapur. Aku pengen makan. Tuhan, yang ada sisa tadi malam, diajak makan Pak Lukas, tapau. Ini bebek sangke, tinggal 1/4. Ini apa? Brutunya Tuhan. Saya panasi dulu ya. Tuhan berkata, lu gak punya omelet. Telur habis Tuhan. Dan dia duduk nungguin Anda manasin tapau bebek sangke. Brutunya gede begitu. Dan mejamu berantakan.
Ada piring gak dicuci 3 hari di situ. Ada tikus, mungkin gak ada tikus ini, adanya wirok gede gitu. Mickey Mouse. Tadi dia bilang, nak, kamu nih anakku. Saya masih kebayang tuh peristiwa itu. Dia bilang, Pastor, I want to go to your house now. Selesai dia cuma berkata, aku hanya mau meyakinkan apakah hidupmu itu baik dan diberkati. Saudara tahu yang kemudian dia buat? Dia berkata, kalau aku jadi kamu, tanah di belakang rumah itu aku beli. Hanya itu yang dia ngomong. Singkat cerita, dalam waktu sekian bulan, tanah itu milik kami, saudara. Ya. Saya satu sore lagi jalan sama anak-anak. Kami punya hubungan sangat dekat dengan anak. Saya jalan ke tanah itu. Anak saya yang paling gede itu bilang, papi, buat kolam renang papi di sini. Dia berargumentasi. Kolam renang umum itu orang pipis di situ, orang itu di situ. Kadang-kadang kita berenang masuk ke mulut kita. Jijik kan papi. Kalau punya sendiri kan pipisnya sendiri. Katanya begitu, saudara. Saya pikir saya datang ke Tuhan, saya bilang, Tuhan ini anakmu kok ngomong begini. Dan bilang, ya sudah toh. Tiba-tiba itu tanah Tuhan berikan, saudara. Saya panggil arsitek, saya bilang, Pak tolong digambar. Kalau aku buat kolam renang di sini, satu pavilion kecil di sini, duitnya berapa? Dia desain, sudah cocok duitnya sekian, saya kantongi, saudara. Gak sampai setahun dibanding dengan ketika John datang ke rumah saya. Beliau diundang khotbah di Jakarta. Saya temani dia. Hari itu dia selesai semua, dia mau pulang ke Amerika, dia mau ke airport. Saya jalan di lorong hotel bareng dengan dia, dengan seorang anak buahnya namanya Patrick Ondri. Setengah jalan, dengan gaya khasnya dia bersiul-siul, hatinya bahagia. Dia ngomong ke saya, Pastor, aku ingat tanah di belakang rumahmu itu bagaimana? Terus saya bilang, Brother John, sudah aku beli. Good, katanya. Bagus sekali. Jalan lagi. Terus dia bilang ini, you know, aku pernah bangunkan satu pendeta di Brasil, kolam renang. Kalau buat kolam renang di Indonesia, dengan tanah segitu, kira-kira habisnya berapa? Oh, sudah siap, saudara. Bukan saya pengen minta loh. Karena saya beriman satu hari saya bisa punya itu. Saya bilang, aku sudah cek. Begini. Oh, murah sekali. Di Amerika nggak bisa itu. Terus dia langsung ngomong ke anak buahnya. Patrick, katanya, kamu dengar yang pastor katakan. Tolong kirim duitnya. Aku mau dia punya kolam renang pribadi. Hari ini lagi saya renovasi, saudara. Sudah saya nikmati bertahun-tahun, saya mau ganti keramiknya. Tapi orang yang tinggal di pavilion saya adalah cucunya John Avans ini sekarang. Karena dia sekarang mimpin English Service. Apa yang ditabur, dituai juga. Saya bilang gini, namanya Jason. Jason, kamu tinggal dengan nyaman. Engkaumu yang bangun ini, saya bilang. Jangan merasa kamu numpang di rumahku, engkaumu yang bangun ini. Dan sekarang dia minta anak saya ke Texas. Nikmati sangat ajaib. Dan saya mau berkata buat saudara, itu Tuhan itu gambaran paling kecil. Tuhan itu lebih lagi. Dia akan masuk ke kamar, nak, aku mau lihat kamar tidurmu. Aduh maaf Tuhan. Aku mau ke WC, aduh maaf Tuhan. Ini sudah tidak bisa di flush 3 hari. Jadi kami tumpuk di situ. Ya di flush toh. Gak punya duit Tuhan. Gereja belum ada flush service toilet. Saya kalau bayar berapa dolar Tuhan. Dan dia akan berkata, nak, kamu nih anakku. Kamu nih anak. Ayo naik next level. Semua sudah aku berikan kepadamu. Apalagi yang kurang.
Saudara percaya Tuhan begitu? Saya bilang 1000% saya percaya. Persoalannya kita berkata begini, kondisiku ini normal Pak seperti ini. Ya kami berjuang begini, normal ini. That's it. Kalau itu merupakan kebenaran buat saudara, Tuhan berkata, aku tidak akan maksa. Engkau punya free will. Ya sudah. Tapi kalau Anda bisa ngerti hatinya, tidak begitu. Dia akan berkata berulang-ulang, aku ini Bapakmu. Menurut saya hatinya hancur. Kalau gitu harus apa Pak? Just believe. Pegang perkataan firman. Jangan didebat terus. Yang rugi siapa? Yang namanya iman itu membuat Anda unlimited. Saya berdoa, Tuhan beri itu dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari tutup Alkitab kita.